Halo semuanya, kita semua kan anggap komputer itu super presisi ya. Tapi gimana kalau saya bilang, di dalam setiap perhitungannya sebenarnya ada ketidaksempurnaan kecil yang bersembunyi. Nah, hari ini kita akan menyelami dunia aritmetika komputer yang tersembunyi dan jujur aja cukup mengejutkan. Oke, kita langsung mulai dengan teka-teki ini. Di atas kertas, 10 kali 0,1, ya sudah pasti 1 dong. Gampang. Tapi coba tanyakan ini ke komputer. Jawabannya? Sedikit meleset. Kok bisa? Nah, pertanyaan inilah yang akan menjadi inti misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Untuk menjawabnya, kita harus masuk ke bagian pertama dari penelusuran kita, yaitu memahami gimana caranya komputer terpaksa melakukan aproksimasi atau pendekatan terhadap angka-angka di dunia nyata karena ruang di dalam otaknya itu terbatas. Konsep intinya itu namanya representasi floating point. Gampangnya gini deh, ini tuh cara fundamental komputer buat menyimpan angka yang ada koma-komanya. Karena memori komputer itu terbatas, ia nggak bisa menyimpan semua angka dengan sempurna. Jadi ya pakai sistem yang cerdas ini. Yang menarik, cara kerjanya ini mirip banget sama yang kita pelajari di sekolah, notasi ilmiah. Kalau kita biasanya pakai basis 10, komputer melakukannya dalam basis 2 atau biner. Jadi setiap angka dipecah jadi 3 bagian. Ada tanda, entah itu positif atau negatif, lalu ada signifikan atau mantisa, ini digit-digit pentingnya, dan terakhir eksponen alias pangkatnya. Standar industri untuk ini disebut IEEE 754. Dalam format presisi tunggal, komputer cuma pakai 32 bit. 1 bit untuk tanda, 8 bit untuk eksponen yang menentukan rentang angka dari yang terkecil sampai terbesar, dan 23 bit sisanya untuk mantisa. Ini memberi kita presisi sekitar, 7 digit desimal. Nah, sekarang kita lihat peningkatannya. Untuk perhitungan yang lebih akurat, ada yang namanya presisi ganda, yang pakai 64 bit. Dengan 52 bit khusus untuk mantisa, presisinya melonjak jauh, sampai sekitar 16 digit desimal. Inilah yang dipakai di sebagian besar aplikasi modern. Jadi jelas ya, semakin banyak bit, semakin akurat juga representasinya. Tapi, ya itu dia masalahnya. Representasi yang terbatas ini membawa konsekuensi. Sekarang kita akan membahas berbagai jenis error atau kesalahan yang muncul dari sistem aproksimasi ini. Ketika sebuah angka punya terlalu banyak digit untuk disimpan, komputer harus memendekkannya. Ada 2 cara utama. Pertama, chopping. Ini cara paling simpel sih, cuma buang aja digit ekstranya. Kedua, rounding. Nah, ini sedikit lebih pinter. Dia membulatkan ke angka terdekat yang bisa disimpan, yang biasanya ngasih hasil yang lebih akurat. Ukuran fundamental dari akurasi ini disebut epsilon mesin. Coba bayangkan ini sebagai butiran atau piksel terkecil dari dunia angka di dalam komputer. Untuk presisi ganda, nilainya itu kecil banget, sekitar 2,22 kali 10 pangkat minus 16. Artinya, angka apapun yang lebih kecil dari ini, kalau ditambahkan ke angka 1, ya bakal hilang aja, dianggap nggak ada. Oke, sekarang kita sampai pada jenis error yang paling berbahaya. Ini bukan tentang angka yang sangat kecil, melainkan tentang mengurangi 2 angka yang nilainya sangat mirip. Coba kita lihat contoh konkretnya. Perhatikan fungsi ini. Untuk nilai X yang besar, katakanlah 10.000, akar dari 10.001 dan akar dari 10.000 itu nilainya dekat banget kan? Nah, saat kita mengurangkannya, digit-digit depan yang sama persis, yaitu 100.000, saling meniadakan. Habis. Yang tersisa apa? Cuma remah-remah atau noise dari digit-digit di belakang yang kurang akurat. Dan fenomena ini punya nama yang keren sekaligus serem. Pembatalan katastrofik atau catastrophic cancellation. Namanya memang dramatis karena efeknya juga begitu. Presisi yang berharga bisa lenyap dalam sekejap mata. Untungnya ada solusi yang elegan. Dengan sedikit trik aljabar, kita bisa mengubah bentuk fungsi ini. Alih-alih pengurangan, kita sekarang malah melakukan penjumlahan di bagian penyebutnya. Operasi ini secara numerik jauh lebih stabil dan menjaga semua digit berharga kita tetap utuh. Tentu saja, error itu cuma satu bagian dari teka-teki. Ada juga error pemodelan, di mana matematika kita nggak sepenuhnya menangkap realitas. Ada blunder atau kesalahan manusia biasa, error pengukuran pada data awal, dan juga error aproksimasi saat kita sengaja menyederhanakan rumus. Jadi, dengan semua potensi error ini, gimana dong para programmer menanganinya?
Di bagian terakhir ini, kita akan melihat beberapa strategi cerdas untuk menjaga stabilitas numerik perhitungan kita. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Kalau Anda menjumlahkan 100 angka, apakah urutan penjumlahannya penting? Di dunia matematika murni, jawabannya tidak. Tapi di dunia komputer, jawabannya adalah ya, penting sekali. Tabel ini menunjukkan buktinya. Saat kita menjumlahkan dari angka terbesar ke terkecil atau LS, errornya lebih besar. Kenapa? Karena saat Anda menambahkan angka yang sangat kecil ke total yang sudah sangat besar, angka kecil itu bisa hilang atau ketelan karena keterbatasan presisi. Sebaliknya, kalau menjumlahkan dari yang terkecil ke terbesar atau SL, angka-angka kecil ini bisa terakumulasi dulu dan memberikan kontribusi yang berarti. Strategi kunci kedua bisa diringkas dalam satu kutipan ini. Kalau akurasi itu harga mati, ya gunakan alat yang lebih tajam. Ini adalah teknik yang sangat umum dan kuat, terutama untuk operasi seperti inner product. Idenya sederhana tapi sangat efektif, meskipun data akhir yang kita inginkan mungkin dalam presisi tunggal, semua perhitungan di tengah-tengahnya kita lakukan dalam presisi ganda. Ini dilakukan untuk meminimalkan akumulasi error di setiap langkah. Jadi, poin krusialnya adalah ini. Dengan melakukan pekerjaan kasar atau coret-coretan dengan lebih banyak digit, kita meminimalkan penumpukan error. Kita hanya melakukan satu pembulatan besar di langkah paling akhir, bukan serangkaian pembulatan kecil di setiap langkah yang kalau ditotal bisa jadi besar. Jadi, kita kembali lagi ke awal. Komputer itu tidak sempurna, tapi ia punya aturan yang bisa diprediksi. Memahami aproksimasi, error, dan strategi untuk menjaga stabilitas ini sangat penting dalam segala hal, mulai dari simulasi iklim sampai video game favorit Anda. Pertanyaannya sekarang adalah, di mana lagi Anda melihat efek dari ketidaksempurnaan digital ini dalam hidup Anda sehari-hari?